Silakan Pak, ini smelting. Sebelum mulai, kita harap ini Pak John bisa sampaikan update yang terakhir ya, yang kita ketahui tentang smelting. Jadi biar Pak John dulu sampaikan ya Pak John ya, yang smelting. Saya kira itu dulu, mungkin nanti Pak Iswan atau siapa yang Pak smelting. Yang itu berarti mungkin pengawas nih, karena lebih kepada normatif itu. Nah, lebih normatif kemarin itu. Nah, yang kedua kesimpulan waktu terakhir itu agar diminta turun pengawas ke Gresik bertemu dengan Disnaker itu. Saya kira itu mungkin Bu Tanti lebih lengkapnya karena itu menyangkut kemarin masalah norma ini. Silakan dulu Bu Tanti. Terima kasih. Untuk posisi smelting pertemuan terakhir kita kemarin menghasilkan 2 poin, yaitu rencana untuk pemanggilan Direktur Utama PT Smelting yang mungkin bisa difasilitasi oleh Pak John, dan kami sudah menyampaikan informasi agar teman-teman serikat bisa mengupdate kepada kami surat dari pengadilan terkait dengan perintah bayar, supaya kami bisa memfollow up kepada provinsi, karena surat itu ditujukannya ke provinsi. Kami coba kontak provinsi, tapi ada kesibukan dengan kegiatan di luar dari kantor, artinya di luar wilayah. Demikian, terima kasih. Jadi yang belum berarti Dirut belum diundang. Ya. Itu. Kemudian tadi pengawas ini kita update dari teman-teman serikat terkait dengan ada surat dari pengadilan untuk perintah menghitung bagi pengawas terkait dengan PP yang tidak bisa dilakukan eksekusi sekalipun telah penegak. Terima kasih. Berarti kita ini perlu ada update ya sekali pertemuan ini berarti ya, update dari perangkat semua. Saya kira itu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terkait update terakhir ini mengenai masalah mentah ya. Jadi kita dapat undangan di hari Jumat. Pengawasan komisi akan memanggil perusahaan kita terkait dengan masalah penghitungan nota penetapan. Ini dalam kesempatan ini saya mau mengklarifikasi terkait permasalahan BP Smelting yang saat ini sudah, kalau nggak salah, sudah mengajukan ke PAI BP Smelting. Nah, ini yang kita pertanyakan terkait dengan perilaku dinas tenaga kerja di daerah. Jadi gini, mogok kerja yang dari BP Smelting ini adalah terkait gagalnya perundingan terkait pelanggaran PP yang dilakukan oleh perusahaan yang keempat kalinya. Jadi kejadian ini terjadi yang keempat kali. Pelanggaran PP pertama dilakukan tahun 2015, kemudian karena presiden turun selesai. Atas pelanggaran itu perusahaan memberikan kompensasi kepada seluruh pekerja dengan nilai kurang lebih 36 juta per orang. Kemudian dari pelanggaran itu dibuat PP. Selang beberapa bulan PP yang tadi dibuat dilanggar lagi sama perusahaan. Kemudian terjadi partai, perusahaan mengakui lagi salah, dan salah satu konsekuensinya perusahaan harus menambah gaji pekerja 2 juta per orang, jadi melekat. Nah, setelah itu terjadi pelanggaran lagi terhadap PP yang sudah ada maupun PKB. Ini yang ketiga. Dan akhirnya terjadi bipartit dan terjadi kesepakatan kita buat PP lagi, dan isinya PP itu harusnya perusahaan membayar kompensasi sebesar 36 juta kepada pekerja. Kemudian saya dinego, oke, saya tidak mengejar nominal dari kompensasinya, tapi kami hanya mempertanyakan komitmen perusahaan terkait dengan kesepakatan. Akhirnya saya terima tawaran kompensasi hanya separuh, 18 juta. Kemudian di PP itu disebut bahwa perusahaan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan diskriminasi terkait skala upah, dan jika itu dilakukan siap menerima sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu adalah PP-nya. Terima kasih buat teman-teman. Kami juga ada, ya ada itu. Nah, tahun 2016 ini ternyata PP yang dibuat itu dilanggar lagi. Nah, kebetulan tahun 2016 ini adalah masa berakhirnya PKP itu juga, Januari 2017. Nah, pada saat itu pelanggaran PP ini kita bawa ke perundingan PKP supaya itu diakomodasi di PKP. Terjadilah tidak kesepakatan di situ.
Tapi kami hanya ingin perusahaan menjalankan PB dan PKB yang sudah ada. Tapi harapannya perusahaan tidak mau. Di draft yang diajukan perusahaan, perjanjian yang sudah dibuat dan PKB yang sudah dibuat itu didowngrade semua. Akhirnya di dalam kesepakatan deadlock. Bahkan dalam perundingan ini juga ada yang janggal, perusahaan hanya mematok waktu 10 hari. Nah, perundingan PKB itu hanya berlaku 10 hari. Kemudian kita nego, diulur sampai dengan 1 bulan. Dengan batas waktu perundingan adalah tanggal 6 Januari. Dan tidak ada kesepakatan di batas akhir itu. Itu ada di statement maupun lebih patutnya di tata tertib perundingan ada. Nah, setelah itu kita mengajukan mogok kerja karena tidak ada kesepakatan. Nah, kita memberitakan mogok kerja ini 11 hari sebelum mogok. Nah, disinilah mulai kejanggalannya terjadi. Sejak kita mengirim pemberitaan surat mogok kerja, tidak ada satupun langkah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Tidak ada satupun surat yang dilayangkan kepada kami untuk berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini juga kalau dulu-dulunya selalu ada, tapi untuk tahun ini tidak ada. Dan dinas itu hanya datang ke perusahaan kami itu tanggal 18 sore sekitar jam 3. Karena mengirim undangan ke perusahaan, datang ke perusahaan. Karena kalau nggak salah perusahaan itu nggak ada yang respon, akhirnya salah satu orang dinas ini menelpon saya untuk hadir ke kantor. Dan hanya itu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Dan itu berlangsung sampai dengan mogok terjadi. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi. Saat kita mogok tanggal 19 ini yang tadi saya dengar di DPR, rumornya saya mogoknya dengan refreshing di luar kota. Ini saya perjelas di sini. Saat mogok tanggal 19, saya atau teman-teman pengurus sudah masuk jam 7 pagi. Dan ternyata kita sudah dihadang dengan 700 bimo dengan senjata lengkap di pintu gerbang. Ada kita dokumen foto. Kemudian pada saat kita minta izin masuk, kita dihalangi di situ. Dan di situ sudah dipasang pengumuman bahwa tidak diperkenankan untuk memasuki area pabrik. Jarak jalan raya ke masuk pabrik kita adalah masuk kawasan objek vital. Untuk menghindari gesekan, karena brimob yang disiagakan ini bersenjata lengkap, ya. Bahkan di situ juga sudah disiapkan water cannon ya. Hari pertama itu, untuk mengantisipasi supaya tidak ada gesekan di situ. Karena anggota saya yang ikut mogok ini jumlahnya 309. Kemudian kita evakuasi. Karena nggak mungkin kalau saya mogoknya di luar berarti saya sudah melakukan unjuk rasa. Karena pemerintah hanya mogok. Karena ada pengumuman kita nggak boleh masuk kerja dan itu adalah kawasan objek vital. Dan setelah keluar dari kawasan pabrik itu adalah jalan raya. Untuk itu akhirnya kita evakuasi teman-teman untuk menghindari gesekan. Karena terus terang sejak kejadian itu semua kegiatan kita selalu diawasi oleh aparat Koplo Brimob ya. Nanti dokumen juga tadi sudah kita kasih Bu ya. Kita mediasi aja dijaga sama Brimob atas surat dari perusahaan. Nah, setelah selama 1 bulan itu tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja baik kabupaten maupun provinsi. Nah, setelah itu justru kemudian kita bikin laporan ke pengawasan provinsi. Itu pada saat bulan Februari, karena tiba-tiba perusahaan itu membuat pengumuman perekrutan karyawan baru. Ini dokumennya sudah kita serahkan juga di pengawasan. Dan perusahaan melakukan perekrutan. Nah, pada saat kita juga melakukan ke pengawasan provinsi, kemudian kita dipanggil di BAP. Ini begitu kita nyampe di pengawasan, ini juga ada kejanggalan lagi. 4 surat yang dikirim ke kita, itu tidak ada satupun yang nyampe. Karena ternyata surat yang ditujukan ke kita itu alamatnya dialamatkan di perusahaan. Dan tidak pernah ada konfirmasi kepada saya. Meskipun pada saat surat yang kedua itu, saya sudah mendatangi pengawas Provinsi Jawa Timur, termasuk saya sudah meninggalkan identitas saya, alamat rumah, dan nomor teleponnya. Dan itu pun tetap saya tidak dihubungi dan sudah tidak ditujukan ke rumah saya. Sampai yang keempat. Nah, yang keempat itu kita hadir di sana. Akhirnya dikasih tahu, kemudian kita didamping. Nah, di BAP itu juga terkait laporan dari perusahaan juga. Nah, kebetulan jadwal BAP ini dilakukan tanggal 27 Februari dan tanggal 1 Maret.
27 Februari itu adalah BAP untuk kita. Tanggal 1 Maretnya adalah BAP untuk serikat bukan anggota kita. Nah, di tanggal 37 itu juga ternyata setelah memBAP kita, Kepala Dinas Kabupaten Gresik beserta pengawas provinsi itu ternyata datang ke Malang rapat dengan salah satu ahli hukum ketenagakerjaan. Oh, namanya saya tulis apa tadi ada, dokumennya ada di kami ya. Dan di situ membahas masalah mengenai mogok kita. Dari rapat itu keluarlah kesimpulan bahwa mogok kita tidak sah. Dikeluarkan dengan prop Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Provinsi, Dinas Provinsi Jawa Timur, dan ditandatangani oleh Kadisnaker Provinsi Jawa Timur, Pak Sudardu. Dengan dasar surat itu, akhirnya perusahaan mengajukan untuk melakukan mediasi di Disnaker Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Kita dipanggil, dapat surat. Panggilan itu adalah klarifikasi. Meskipun perusahaan mengirim surat ke perusahaan ke Disnaker itu untuk mediasi, kemudian dibalas dengan Disnaker Kabupaten dengan memberitahu masalah klarifikasi. Nah, di klarifikasi itu kita hadir, perusahaan diwakili oleh pengacara. Nah, dalam rapat klarifikasi itu ditemukan fakta bahwa sebelumnya perusahaan melaporkan sudah pernah melakukan bipartit, tapi di forum klarifikasi itu ternyata perusahaan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa telah terjadi bipartit. Karena perusahaan tidak bisa menunjukkan satu, tanda terima sudah mengirim surat, dan risalah terjadi bipartit. Akhirnya mediator menyimpulkan karena tidak cukup alat untuk dilakukan mediasi, maka hasil kesimpulannya adalah berkas dikembalikan. Nah, ini ada janggal juga, ternyata nggak dikembalikan. Sama Dinas Tenaga Kabupaten Gresik tidak dikembalikan. Dan ini dilanjut ke mediasi berikutnya. Terus sampai dengan terakhir keluar anjuran. Nah, keluar anjuran ini juga kami juga ya akhirnya juga janggal juga. Anjuran ini keluar itu tanggal 3 Mei ya. Tanggal 3 Mei dikeluarkan 3 Mei ya. Karena tanggal 21 Mei tanggal sebelum 1 Mei itu saya dipanggil Bupati akan dipertemukan untuk dibantu menyelesaikan permasalahan kita ini di kantor kabupaten, dan ketemu tanggal 2 dengan jaminan tidak akan keluar anjuran. Tapi faktanya setelah ketemu tanggal 2 itu ya ternyata Bupati hanya nanya-nanya ini aja, jadi tidak ada upaya penyelesaian. Setelah tanggal 2 itu tinggal 3 dikeluarkanlah surat anjuran itu, dan tanggal 3 itu juga perusahaan sudah mendaftarkan di PHI Kabupaten Gresik. Nah, pertanyaan saya, surat gugatannya itu 309 orang, dengan 1 orang itu ada 108 lembar gugatannya. Antara anjuran keluar dan gugatan itu terjadi bersamaan. Ini bisa dicek, mungkin anjuran keluarnya tanggal berapa, jam berapa, terus gugatannya didain jam berapa, tanggal berapa. Ini bersamaan-bersamaan, Bu. Nah, ini yang kita pertanyakan. Ini dinas kan sudah melakukan tindakan yang bahasa umumnya maladministrasi, sehingga menyebabkan bisa mengeluarkan produk anjuran, dan sampai dengan dasar anjuran ini bisa masuk ke ranah PHI. Dan yang lebih fatal lagi, akibat dari maladministrasi ini, sejak dikeluarkannya surat mogok yang tidak sah oleh Dinas Tenaga Provinsi, sejak itu pula perusahaan menghentikan membayar gaji kita, memutus semua fasilitas kesehatan kita, termasuk tidak membayar BPJS kita sampai sekarang. Bahkan salah satu anggota saya yang meninggal sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Nah, dalam forum pertemuan ini yang kami harapkan, ini akibat maladministrasinya di pejabat Dinas Tenaga Kerja ini, korbannya adalah kita. Ya, kami mohonlah dengan posisi kita yang seperti ini, ya kita bisa dikembalikan lagi. Kalau perusahaan dengan membuat dinas bisa mengeluarkan surat yang akibatnya kita nggak bisa dibayar, ya paling tidak dinas juga harus konsekuen. Karena surat perintah yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk memerintahkan PT Smelting membayar kewajibannya ternyata tidak digubris sampai dengan hari ini. Ya tentu saya mohon
Ini kami sudah 4 bulan, teman-teman nggak dibayar. Bahkan ini beberapa keluarga kita ini juga banyak dalam proses operasi ya. Sehingga kita harus patungan. Yang bisa kita jual untuk supaya kita ini bertahan. Nah ini terjatuh gara-gara ada tindakan, mohon maaf, oknum ya, pejabat yang akhirnya harus jadi kita jadi korban. Ya harapan kami dengan kerajaan kami hari ini adalah upaya dari Ibu Dirjen ya, yang paling tidak untuk bisa meluruskan kembali agar posisi kami ini tidak selalu menjadi dipersalahkan dan tidak dijadikan korban oleh kebijakan yang salah. Itu menurut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa kemarin tuh pertemuannya ya? 19 April. Mei. Ini tanggal berapa hari? Seminggu ya? Oh, jadi saya kira ini sekarang hari Kamis, hari Rabu, hari Jumat udah bisa, besok libur ya. Kira-kira kapan bisa dilakukan ini ya langkahnya nanti. Jadi saya minta ada follow up juga ini. Mohon maaf juga Pak, seminggu itu sebenarnya waktunya itu bagi kami itu tidak lama ya, karena banyak sekali memang pekerjaan gitu ya. Tetapi saya tahu lah ini kita harus jadi prioritas. Saya juga pikir sudah persoalan sudah dipikir macam-macam gitu. Jadi kita selesaikan dulu aja. Kita kan sama seperti yang disepakati dalam hasil kemarin. Ini kan ada juga penugasan pengawas dan termasuk kami. Jadi saya tadi berpikir ini langkah yang harus kami lakukan dari sisi PHI harus seperti apa. Saya segera nanti akan rapat kami khusus ya dari pemerintah untuk segera menindaklanjuti apa yang kami lakukan. Tapi yang pertama adalah kalau upah ini kan nggak usah menunggu waktu gitu loh. Apa yang bisa dilakukan dari pengawas tentang upah gitu ya. Yang tunggu ya. Yang kedua mengenai perilaku tadi. Jadi kalau saya pernah baca memang dokumennya, tapi saya tidak ingat. Kalau boleh diperbolehkan sebenarnya nanti berterus terang aja, kalau nggak mau dirame-rame ini kasih tahu saja kepada kami kira-kira siapa yang Bapak curigai dan sebagainya yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas. Itu penting bagi kami tadi, karena ini adalah saya pikir nanti biar disampaikan saja kepada kami. Nah yang selanjutnya segera langkah ini kita susun Pak John. Jadi saya juga nggak mau berlama-lama Pak, karena pasti orang lihatnya pasti saya, nanti saya terusin yang ditanya-tanya. Dan saya kewajiban moral saya bahwa sekalipun saya bukan kaitan dengan pengawas, tapi kami di sini bekerja sama erat gitu. Jadi tolong percayakan kepada kami dan juga saya juga akan teruslah menyambung komunikasi dengan pengawas. Tidak ada pemisahan sebenarnya di antara kami, cuma tugas dan fungsinya saja yang berbeda. Jadi nggak ingin juga kami berlama-lama gitu ya. Saya juga nggak enak nanti kan dikirain bahwa cuma juga datang ke Dirjen nggak selesai juga gitu kan. Tapi di balik semua itu kan ada proses-proses yang sudah dilaksanakan. Kita juga harus menghormati proses itu. Jadi terima kasih juga tadi ada beberapa yang Bapak sampaikan yang mungkin menganggap bahwa ada langkah-langkah yang tidak tepat atau katakanlah quote yang sebenarnya menurut Bapak tidak dalam proses peraturan perundangan berlaku, bahkan ada hal-hal lain yang mungkin melatar belakangi terjadinya seperti ini yang kecurigaan terhadap aparat. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah, Bapak sampaikan aja nanti ke kami. Kalau nggak bisa di depan umum nanti dengan saya langsung atau Pak Jo. Kira-kira gimana buat nanti kita langkahnya nih pengawasan, bisa nggak segera? Iya Ibu, mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan kami pengawas yang lain. Yang pertama Ibu, di pertemuan sebelumnya di PTSA sudah clear sebetulnya posisi adalah terkait dengan apabila bisa difasilitasi pemanggilan. Kemudian yang kedua, kita berharap informasi yang disampaikan teman-teman serikat pada saat disampaikan ada perintah pengadilan untuk pengawas melakukan penghitungan, itu kita jadikan landasan untuk kita melakukan koordinasi dengan provinsi. Dan kebetulan tadi sudah diupdate kembali Bu, posisi hari Jumat akan ada pertemuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan upah-upah yang selama ini mungkin dianggap atau mungkin kurang sesuai, katakanlah seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman sudah memiliki dokumen-dokumen yang bisa memperkuat kinerja dari pengawas itu, tolong sampaikan. Setidaknya kami dari Kementerian bisa mendorong melakukan koordinasi dengan teman-teman di provinsi, karena ini sebenarnya sudah ditangani oleh teman-teman provinsi, kan arahnya ke sana. Nah ini
sekali lagi sudah sebetulnya terus terang saja Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian di sini sudah sempat kita saling mengupdate beberapa informasi. Tapi kemudian kalau update yang terakhir terkait dengan ada perintah dari pengadilan yang menyebutkan agar melakukan penghitungan, nah itu kan belum dapatkan. Tolong sekali lagi kinerja kami juga disupport dari teman-teman. Kalau kemudian tidak disupport, apa yang kami jadikan landasan pada saat kami melakukan koordinasi? Karena ini persoalan sudah ditangani oleh rekan-rekan kami yang ada di provinsi. Tolong berikan sekali lagi, tolong berikan kepercayaan pada rekan-rekan kami di provinsi. Jadi bukan tidak ada progres, tidak ada penanganan, sudah ada penanganan. Tapi karena ada beberapa case yang mungkin membutuhkan beberapa kajian, nah itu demikian juga bukan ada tambahan dari kepercayaan. Terima kasih. Teman-teman kerja. Jadi kebetulan di saat yang sama pertemuan sebelumnya kan kita saya juga ikut bersama Pak John dan tentunya teman-teman bekerja ya. Jadi kalau yang kami tangkap dari awal permasalahan kemarin, substansi pokok ini adalah perselisihan tentang PB terkait dengan kenaikan yang tidak disepakati kan, yang kemudian ini menjadi objek perselisihan hak di pengadilan. Kemudian ini juga jadi ini sebelumnya itu pun juga karena ini tidak disepakati oleh artinya salah satu pihak kontestasi ya atas PB ini, sehingga pekerja melakukan mogok kerja ya. Oke, itu mungkin bisa kita mungkin akan anulir juga terkait dengan nota yang keluar dari teman-teman terkait dengan mogok yang tidak sah. Mogok yang tidak sah kan, karena ya memperhatikan bahwa memang ini kan PB yang sudah disepakati sehingga ini kan masuk kategori normatif. Itu yang nanti coba kita teliti. Cuman kita komitmen bahwa karena ini kembali lagi adalah proses perselisihan terkait PB, jadi konsekuensi apapun terkait itu di dalamnya, artinya kemudian ada dari teman-teman bahwa ada informasi bahwa ternyata ada perintah nih, ada perintah pengadilan untuk menghitung nilai jumlah mungkin 309 orang kesepakatan dalam PB itu kita siap untuk menghitung. Itu komitmen kita kemarin. Itu yang kita, saya kira itu yang kita sepakati Pak ya. Jadi sejalan dengan yang dikatakan Bu Tanti, ya kami pasti siap untuk menjalankan itu. Memang kalau memang clear, kita akan siap memerintahkan untuk menghitung Bu, mengkoordinasikan teman-teman di sana untuk menghitung terkait dengan isi tadi. Itu mungkin tambahannya Bu. Terima kasih. Sama Pak Franky juga menyampaikan, nah tolong kita juga dibantu, jadi kerjasama baik juga. Jadi jangan nanti di luar ini terus terang ya Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong sekali kalau ada bermasalah begini, lebih bagus cepat-cepat ke kami saja, jangan keluar-keluar. Jadi jangan sampai nanti orang di luar menganggap ini yang benar ini yang mana ya gitu, atau yang tidak benar yang mana. Ya seperti itu, jangan deh, lebih cepat ke kita, dan kemudian kalau mau minta update udah nggak usah terlalu rame-rame di jalan. Jadi saya pikir udah ayo kita duduk bareng. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bertemu gini juga mungkin Pak Iswan menganggapnya wah kan nggak dilaksanakan, ternyata kan tinggal nunggu dari pihak bapak-bapak juga dong yang harus aktif juga kepada kami. Saya kira itu ya, jadi udah Tambahan sedikit aja. Apalagi Pak? Bu, dari pengalaman kita Bu, biasanya perusahaan itu yang ya direktur waktu itu, maka dipanggilkan perusahaan di mana perselisihan itu. Dirutnya panggil, kemudian berhadap beliau, kemudian waktu saya masih ingat almarhum Pak Tamri Musi didampingi oleh saya. Maka ketika ketemu itu, nggak ada sebenarnya permasalahan, bisa diselesaikan pertama didampingi oleh Pak Dirjen, waktu itu Dirjen, kemudian Pak Gani, Direktur waktu itu, udah selesai di situ. Maka permohonan saya, Bu ya, terkadang permasalahan ini timbul oleh karena manajemen lokal sebenarnya ya. Ini kita di lapangan Bu biasanya. Mereka sengaja memainkan ini oleh karena dia melindungi, padahal melindungi atasannya sebenarnya salah gitu kan. Itu salah, akibatnya kayak begini jadinya. Maka untuk itu ya,
saran saya Bu ya, kalau Ibu berkenan, tentunya dengan masukan-masukan dari bapak-bapak pengawas yang luar biasa bekerja itu, saya kira udah kelihatan tadi itu bisa dimediasi, bukan dimediasi, bahasa tepatnya memfasilitasi pertemuan antara direksi. Mudah-mudahan dirutnya yang orang Jepang itu bisa ketemu dengan pimpinan serikat pekerja PUK-nya. Mudah-mudahan di saat itu selesai masalahnya Bu. Itu saya kira diupayakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah clear ya. Jadi saya minta tolong sekali kerjasama yang baik juga kepada kami kementerian. Jadi tadi pengawas sudah betul-betul sudah tinggal menunggu dari Bapak-Bapak aja. Jadi kepada kawan-kawan kita dari kementerian, ini beberapa pengawas sudah hadir semua. Kalau untuk Bapak-Bapak baik, tidak hanya di Serikat Metal, untuk serikat pekerja mana saja kalau memang ini menyampaikan masalah-masalah kami siap. Tapi tolong satu pertemuan ini mendapat berkah dan penyelesaiannya berada di panggung pundak kita semuanya. Dan oleh karena itu saya pikir kerjasama baik, komunikasi yang baik itu sangat mendukung untuk tuntas penyelesaian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kita mau puasa sebentar lagi. Oleh karena itu moga-moga kita sampai dipertemukan di Ramadan ini ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentunya semua kita yang ada di sini, baik yang akan menjalankan ibadah puasa ataupun tidak menjalankan ibadah puasa, besok libur kita nikmati bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.